Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sanak sedulur dimanapun berada. Dan kali ini salam edukasi dan budaya kembali lagi di channel kami. Nah, pada video kali ini kita akan mengunjungi salah satu situs makam karomah yang berada di Desa Kertayu, Kecamatan Sungai Keru. Kali ini kita akan berziarah ke makam Puyang Burung Jauh atau Puyang Tumamia atau Puyang Ulu Dosun bagi masyarakat sini. Ayo guys, ikuti kami. Kali ini kita akan menuju ke makam Puyang Burung Jauh, dipandu oleh depan saya ada pemandu juru kunci dari Puyang Burung Jauh bersama teman saya yang menjembatani kami untuk usia sini, itu Kak Yoyong. Nah, kita akan melewati dari awal perjalanan kami guys, sebenarnya dari Kota Kayu ini menuju ke Dusun Kertayu ini 70 atau 90 km ya, kurang lebih seperti itu. Nah, dari depan kami melewati jalan setapak. Jadi kiri kanan itu masih hutan guys, bukan kebun karet atau bukan kebun sawit. Jadi masih hutan, dan jalan setapak yang kami lewati ini seperti jembatan ya, dicor di mencor. Ya, for your information juga, jalan setapak ini pernah dibangun oleh pemerintah sebelumnya terhadap situs cagar budaya ya. Pada tahun 2018 juga dilakukan juga pemugaran ya. Wow, kiri kanan ini guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, bang kameramen itu masih tetap setia dan sabar di belakang. Nah, ternyata ada kebun karet ya guys. Dan ini sudah hampir tiba. Kita abang kameramen kita sudah hampir tiba ya. Nah, ini kita sudah hampir tiba di Cungkutnya yang guys, anak sedulur semuanya, sekarang kita dari perjalanan tadi dari gedung juru kunci, sebelum di sini kita ambil wudhu dulu, kemudian menelusuri jalan setapak, dan kita sekarang tiba di depan gubah dari Puyang Burung Jauh itu tersebut. Dan kita nanti guys akan memasuki dalam itu, tapi kita akan sedikit berbicara ya dengan salah satu juru kuncinya, seperti itu. Okay. Sanak sedulur semuanya, tadi kita di perjalanan ini telah ditemani oleh salah satu teman kita yang menunjukkan arah, yaitu Kak Yoyong. Dan kini kita di samping saya ditemani juru kunci Pak Rusli ya. Jadi Pak Rusli itu sudah beberapa generasi Kak sebagai juru kunci di sini. A few moments later. Dari generasi awal ya Kak, jadi bisa. Ya awal lah dari itu 3 keturunan. Jadi sudah 3 keturunan, Kak Rusli ini sudah menjadi juru kunci di Puyang Burung Jauh ya. Berarti Puyang Burung Jauh itu secara masyarakat boleh dikunjungi Kak ya? Ya boleh. Secara masyarakat boleh kunjungi, tapi biasanya itu tiap tahun itu dilakukan ritual sedekah bumi atau sedekah belamang. Nah, sedekah bumi. Sedekah bumi ya. Sedekah bumi belamang itu ritual itu biasanya itu setahun sekali Kak. Setahun sekali ya. Setahun sekali, dan itu termasuk dari program perencanaan pemerintah. Tahu memang masyarakat itu harus mengadakan itu setiap tahun. Masyarakat itu setiap tahun, bukan itu dari program pemerintah ya. Program masyarakat Desa Kertayu. Oh, jadi itu namanya sedekah bumi ya. Sedekah bumi. Sedekah bumi itu setelah hasil panen ungkapan rasa syukur pada Tuhan. Dan juga penolak bala ya. Terhadap pada mata ya guys. Jadi bahasa dulu itu kenapa dilakukan sedekah belemang dengan
mengunjungi ziarah dulu ke makam Puyang, kemudian dilakukan sedekah belemang. Oh. Karena sedekah belemang atau sedekah bumi itu dilakukan untuk ruatan desa atau ungkapan terima kasih terhadap hasil bumi yang didapatkan, ungkapan rasa syukur. Seperti itu. Sekarang boleh kita ke dalam? Boleh. Oke guys, kita ke dalam. Ya, sekarang kita sanak sedulur masuk ke dalam gubah, ditemani oleh juru kunci kita. Jadi sebelum masuk gubah itu guys, kita harus berwudu dan menyucikan hati, dan kita akan melihat ke dalam. Assalamualaikum. Kalau ngobrol boleh kak sini kak? Boleh. Oh jadi sebelum ini kak, apa namanya tuh, baru dibangun itu tahun apa pak ya sebagus ini? 2018 dah, dari pemerencanaan dari program pemerintah. Oh, tahun 2018. 16. Kalau tahun-tahun sebelumnya itu hanya berupa gundukan tanah, kasih itu ya, Kapan? papan pada zaman dulu. Apanya? Daun sedang. Iya dulu tahun sedang, dan dindingnya itu dinding bambu mungkin ya. Wow. Puyang Burung Jawu itu gas adalah salah satu pendakwah di zamannya itu yang diperkirakan hidup tahun 1936. Oh, Ya, kan jadi 1936 apa? 1936. 1936 apa 7? Wapan. Oh iya, oke, maaf ya guys, jadi 1936 itu wafatnya. Tapi diperkirakan abad ke-17 datang. Oh, abad 17. Iya, kurang lebih seperti itu ya. Kurang lebih. Jadi itu versi sejarah dari juru kunci kita Kak Rusli ini. Jadi ini adalah kelambu. Kalau dulu sebelum kelambu putih kain kafan ini pakai apa Kak? Pakai kain kan lah. Masih pakai kain ini ya, kain putih seperti ini. Ini gundukan tanah kayak seperti semacam perbukitan kayak. Iya. Aku minta tanam balik pakai tongkat ini. Kayaknya cuma tongkat. Oh jadi gini guys, ini guys menurut juru kunci itu petilasan ini adalah tongkat. Saya akan bercerita sedikit ya. Jadi ketika sebelum hilang, Puyang Burung Jawu itu berkata pada kedua istrinya, menyatakan bahwa jika saya hilang di suatu tempat dan kalian menemukan semambu hitam, semambu itu sejenis tongkat atau pentungan, maka aku akan hilang. Dan menurut juru kuncinya bahwa kedua istrinya itu menemukan semambu hitam itu di sini, dan ini diperkirakan adalah petilasan atau sebelum hilangnya sang Puyang tersebut. Oke, saya kita Bukanya oke. nah itu. Nah, buka. Mungkin banyak. Assalamualaikum. Itu nampak dalamnya guys ya. Jadi seperti saya ya. Ya, saya permisi abang kameramen, mau masuk ke dalam. Ya. Jadi tepat adalah pusat di petilasan, dan kita berdoa dulu ya. Ini betul-betul sudah dirawat oleh pemerintah sebagai salah satu cagar budaya yang ada di Kabupaten Musi Banyu Asin ini. Sanak sedulur semuanya, guys, bahwa saya tadi akan bercerita bahwa sejarah singkat dari Puyang Burung Jawu. Puyang Burung Jawu itu adalah disebut juga Tumamia bagi juru kunci, atau juga disebut Puyang Ulu Dusun. Dulunya itu dia adalah anak dari Siti Rabia. Pekerjaan dari Puyang Burung Jawu itu awal-awalnya itu dari kecil sampai sebelum dia menuju dewasa adalah seorang juru tepak. Juru tepak itu adalah bisa dikatakan kuli panggul, bisa dikatakan porter, seperti itu. Atau bisa diistilahkan juru tepak itu adalah orang yang memegang nampan ketika sang raja meludah setelah mengunyah siri. Seperti itu. Nah, kenapa beliau dinamakan Puyang Burung Jawu?
karena pada waktu itu Sunan dari Pulau Jawa memberikan tugas pada beliau untuk berdakwah. Dan katanya lagi guys bahwa kesaktian dari Puyang ini adalah, Puyang ini kan sifatnya pemalu, pendiam. Nah, jadi setiap ucapan dia itu mengandung mengandung petuah, mengandung kesaktian, sehingga kita hikmahnya adalah kita tidak bisa boleh berbicara sembarangan. Oke itu. Oke guys, kita akan menuju dari kubah sana, kita akan menuju, ternyata ini adalah Sungai Keru. Kita ke bawah, abang kameraman ke bawah. Dan ini adalah Sungai Keru ya, Sungai Keru. Bukan artinya airnya keruh, memang sungainya Sungai Keru. Kita akan menuju ke bawah. Oh, sangat indah sekali sumpah. It's amazing place. Kayaknya sepertinya ini masih hutan alami ya. Oh, tapi enggak ya guys, ada kebun karet warga di sini. Oke, bagi sebagian orang sering melakukan ritual mandi ya di sini, ritual mandi. Bagi siapa saja juga ritual, tentunya ada tempat pemandian ya. Yang saya kagumi guys, keindahan alam ini adalah menjulangnya pohon engas. Pohon engas ini menjulang kokoh sekali ya. Dan pohon engas itu adalah salah satu pohon daerah rawa. Ini Sungai Keru. Menurut penuturan teman saya yang memandu saya tadi itu, diperkirakan abad ke-17 itu para pendakwa atau pendatang itu menelusuri dari Muara Jongot yang Puyang Kilat Kemarau. Di video sebelumnya guys, jangan lupa nonton. Nah, sampailah ke sini, mereka menelusuri sungai. Mungkin setelah ekologi beberapa abadnya sungainya jadi menyempit. Tapi menurut penuturan teman saya itu, di sekitar sini dulu ada perumahan, ada kehidupan, ada perumahan penduduk ya. Dan ini masih asri sekali. Dan sebenarnya kalau mau mandi wudhu ini bagus ya bang ya. Sekarang ayo kita pulang bang. Kita ke atas. Abang kameramen mau dipoto. Sekarang kita ke atas. Dan di sini sudah tidak lagi hutan asli, tapi sudah menjadi kebun warga. Dan sangat asri sekali ya. Gubahnya itu ada pohon bambu, sudah dibuat jalan oleh pemerintah. Terima kasih pemerintah yang sudah melakukan pemugaran cagar budaya sebagai situs warisan budaya kita. Dan jangan lupa untuk terus mendukung karya kreatif kami untuk menelusuri jejak budaya, khususnya Puyang-Puyang. Sanak saudara semuanya, tadi sudah kita berkunjung ke makam beliau dan menelusuri jejak beliau. Nah, kali ini kita sudah berada di rumah Kuncen ini, Kak Rusli ya. Dan kita akan melihat beberapa benda peninggalan sejarah dari Puyang Burung Jawa itu ya. Terdiri dari apa aja ya? Tombak. Ini tombak. Boleh buka? Boleh. Ini tombak ya. Tombak ini untuk berladang mungkin ya, atau untuk berburu. Ini tombak ini untuk berburu, dan ini tersimpan di rumah kuncennya ya, juru kunci yaitu Kuncen Rusli itu. Ini tombak, desainnya masih bagus sekali. Kalau ini apa ya? Oh ini keris ya, maaf ini Wayan Puyang. Oh ya, jadi mungkin ini senjata Puyang ya. Perlu diketahui bahwa Puyang itu punya kesaktian ya, kesaktian yang bisa menaklukkan binatang buas kayaknya. Suti-sutinya ya. Coba buka. Yang atas itulah. Keris ini ya, tapi dalamnya kok besi ya. Oh iya, mungkin sudah beberapa abad kali ya. Jadi sudah antara besi dan kayunya itu sudah, kerangkanya itu sudah menyatu. Ini keris, ini tombak dari dan ini tidak bisa dibuka. Oh ya, ini adalah salah satu benda pusaka dari beliau itu, tapi kebetulan itu tidak boleh dibuka, tapi bisa dilihat. Ini namanya bakul tangkal ya. Jadi bakul tangkal itu bakul tuh wadah, tangkal atau penangkal, dan setiap tempat dari bakul tangkal itu mengandung nilai filosofi tersendiri. Dan ini sangat unik sekali ya, dari ciri khas kerajinan daerah dari Ketayu, desa Ketayu.
Nah, sanak sedulur semuanya, guys, kita tibalah di kunjungan terakhir dari perjalanan kita pada video kali ini, di mana kita telah menelusuri jejak Puyang Tumamia atau Puyang Ulu Dusun atau Puyang Burung Jauh. Kemudian kita sudah menelusuri dulu ada perkampungan, dan saya sekarang berada tepat di jembatan gantung di atas Sungai Keruh, ya, dikelilingi oleh kebun karet dan pohon ngas yang sangat rindang dan pohon-pohon lainnya, ditemani juga oleh juru kunci dan oleh juga penunjuk jalan teman kita. Kita akan ambil suatu hikmah bahwa Puyang Tumamia adalah anak didik dari Puyang Sirah Begeling, bahwa kita nilai-nilai moral kita ambil bahwa pada zamannya beliau-beliau adalah tokoh-tokoh yang sangat penting dalam dakwah, dalam mengajak masyarakat untuk berbuat baik. Dan satu lagi untuk diri saya sendiri, mengingatkan bahwa pentingnya budaya daripada pemerintah untuk ikut andil dalam pelestarian situs budaya. Dan tetap di video kami Ancik Channel. Bye bye. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.